Santri-santri ning Kudus nggak cuma pinter belajar ngaji atau dakwah. Santri Kudus juga pinter seni rupa dan kaligrafi. Kayak di pondok pesantrenku ini. Ojo salah, mereka ini bukan tukang bangunan loh. Mereka ini seniman kaligrafi kelas dunia. Nukman ini contohnya. Karya kaligrafinya menang di kejuaraan dunia 3 tahun berturut-turut. Hebat ah! Aku dan para santri belajar di Pondok Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi pertama di ASEAN ini. Di sini para santri nggak hanya diajari kaligrafi saja, tapi juga diajari seni rupa seperti lukis dan seni patung. Pendiri pondok wong Kudus. Ustadz Asiri ini yang ngajari kita menulis Al-Quran dengan indah. Meski wong Kudus, tapi prestasinya wes internasional. Beliau pernah keliling Timur Tengah berkat kaligrafi. Bahkan di kejuaraan kaligrafi dunia di Brunei tahun 2006 lalu, Ustadz Asiri menjuarai 4 kategori sekaligus. Prestasi yang durung pernah didapat siapapun sebelumnya. Makane, aku nggak mau kalah sama santri-santri lain yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Malu aku, asli Kudus malah nggak melu belajar. Meski baru berdiri sejak 2007, prestasi anak-anak pesantren sini sudah mendunia. Untuk berlaga di dunia internasional, santri-santri di sini juga diajarkan bahasa Arab dan Inggris. Dadi ojo kaget kalau banyak santri di sini pada jago bahasa Inggris dan Arab. Tapi ada juga yang belum pintar bahasa Arab. Kayak aku ini masih campur-campur bahasa Jawa juga. Kebanyakan santri di sini laki-laki. Kalau cewek kayak aku ini ya cuma kursus. Jadi bisa balik ke rumah. Tidak menginap di pondok pesantren, karena baru tahun ini pondok menerima santri putri. Tiap tahunnya pesantren Asiri menerima 30-40 santri. Mereka belajar segala macam kaligrafi dan seni rupa. Rata-rata 2 tahun. Kalau sudah pintar nulis di kertas, bisa langsung praktek bikin kaligrafi timbul begini. Santri di sini memang harus bisa langsung turun ke lapangan, nggak teori saja. Jadi, keluar pesantren sudah punya bekal usaha. Bisa bikin jasa kaligrafi sendiri kan? Jangan kaget yo, karya mereka sudah menyebar ke seluruh Indonesia.
Yang terdekat salah satunya ya di masjid kampusku ini. Desain kaligrafinya asli buatan santri asuhan Ustadz Asiri. Gimana? Api Epol ya? Untuk masjid segede ini bisa mereka selesaikan selama 5 bulan. Tapi kalau untuk kubah berdiameter 10 meter ini dibutuhkan waktu 7 hari saja, yang mengerjakan 3 hingga 4 santri. Untuk tulisan dan desain kubah sesuai permintaan pemilik, semua bisa dibuat. Saya menghadirkan Allah dalam hidup saya melalui kaligrafi. Jadi kalau saya di sana seolah-olah saya itu membaca sebuah ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketika saya masuk ke dalam goresan-goresan huruf itu, seolah-olah saya itu masuk ke dalam samudera kaligrafi. Jadi ada ketenangan tersendiri di sana. Besarnya tekad Muhammad Asiri menjadi bukti bahwa selalu ada jalan menggapai mimpi. Bukan lagi sekedar angan, kini Asiri punya pesantren kaligrafi Al-Quran pertama di ASEAN. Lahir di tanah para santri Kudus, Muhammad Asiri tumbuh di lingkungan seni. Bakatnya kian terasa saat menuntut ilmu di salah satu pesantren kota Kudus. Saya belajar kaligrafi dari awal itu sekitar kelas 3 Ibtidaiyah oleh seorang kiai yang sekarang sudah almarhum, Pak Kiai Abdul Hafid, Undaan Lor Kudus. Kemudian dari dasar itu saya masuk aliyah. Di aliyah itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang membuat saya ingin menekuni kaligrafi. Sehingga ketika saya ketemu Ustadz Nur Sukron, ya, Ustadz Haji Nur Sukron di Kudus, Kauman, beliau memberikan sebuah karya yang luar biasa indah dan saya tertegun sekali. Loh, tulisan kok indah sekali ini. Padahal pakai kalam bambu, bukan pakai spidol. Saya kira pakai spidol, ternyata pakai kalam bambu. Nah, dari itu saya tertarik sekali untuk mempelajari kaligrafi kaidah dengan lebih detail dan lebih profesional. Perdalam ilmu kaligrafi, Asiri raih penghargaan internasional. Kecintaannya akan seni kaligrafi tak pernah berhenti. Asiri kembali mendalami seni kaligrafi di pesantren Lemkah Sukabumi. Dan prestasi mulai diraih. Tahun 1999 hingga tahun 2002, Asiri meraih juara 1 lomba kaligrafi tingkat provinsi hingga Asia Tenggara. Puncaknya di tahun 2006, sedulur Asiri menyabet semua kategori kejuaraan kaligrafi tingkat ASEAN di Brunei Darussalam. Bergelimang prestasi tak membuat Asiri tinggi hati. Dirinya tetap membumi menolak tawaran yang mulai membanjiri, mulai dari pegawai negeri hingga pengajar kaligrafi di luar negeri. Tolak banyak pekerjaan, Asiri pilih bangun pesantren. Dari sinilah berdiri Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran atau PSKQ. Pesantren pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara yang tidak hanya mempelajari seni kaligrafi klasik, namun juga berbagai keterampilan seni, mulai seni rupa hingga seni lukis berbagai aliran. Berpijak pada sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Kaligrafi Al-Quran ini kan bagian dari Al-Quran. Jadi ketika saya punya komitmen untuk mengamalkan, ya sudah, ayo kita amalkan. Apa yang saya mampu. Kini santri dari berbagai penjuru negeri datang pada sedulur Asiri. Tujuannya satu, untuk belajar seni kaligrafi. Belajar menulis kaligrafi memang tidak mudah bagi pemula, tapi dijamin menyenangkan. Karena di sini kita belajar bagaimana berkonsentrasi, berhati-hati, dan juga bersabar. Apalagi dalam penulisan kaligrafi, setiap hurufnya itu mempunyai gerakan tersendiri dalam penulisannya. Dan juga panjang dan lebar dari huruf kaligrafi yang kita tulis itu ada kaidahnya tersendiri. Asiri hias 160 bangunan dengan seni kaligrafi. Selain membuka sebuah pesantren, pria 36 tahun ini juga membuka jasa pembuatan berbagai dekorasi kaligrafi.
Sudah lebih dari 160 bangunan, baik masjid maupun gedung berbalut keindahan kaligrafi dalam seni kaligrafi. Omset dihasilkan dari jasa satu proyek ukir kaligrafi masjid bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung luas dan diameter bangunan. Dan salah satu hasil karyanya adalah Masjid Kampus Sunan Muria Kudus. Megah dengan gaya Timur Tengah. Kenapa kita pilih Ustadz Astiri itu karena beliau itu memperlihatkan itu beberapa hasil karya dari beliau itu yang beberapa tempat itu yang kita lihat itu sangat-sangat bagus lah, dan kelihatan memang cocok untuk bangunan yang masjid kita baru bangun tersebut itu. Kaligrafinya supaya lebih dominan itu kita sangat puas lah dengan hasil yang beliau kasihkan kepada kita. Keindahan cipta ilahi dalam seni kaligrafi, semangat sedulur Asiri adalah rasa cinta yang kekal. Abadi hanya untuk sang ilahi. Keindahan ukiran ayat suci akan terus ia maknai dalam kaligrafi sebagai wujud sujudnya pada Zat Pencipta semesta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Saya Lara Safitri, Anda menyaksikan Net Jawa Tengah. Mengisi waktu berbuka dengan menciptakan karya kaligrafi, hal inilah yang dilakukan ratusan santri di Kabupaten Kudus. Bukan hanya mengasah jiwa seni, tapi juga sekaligus memperdalam ilmu agama. Acara melukis kaligrafi akbar digelar di Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah, Kamis siang. Pesertanya bukan hanya santri di daerah Kudus saja, tapi juga komunitas pelukis dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Papua, Kalimantan, Riau, dan Sumatera Utara. Berpuasa tak membuat puluhan santri menurun konsentrasinya saat menggoreskan kuas ke kanvas. Mereka pun sepenuh hati membentuk lukisan kaligrafi yang syarat akan nilai seni. Perasaannya sangat senang sekali, Mas. Pengalaman pertama juga, menyalurkan hobi juga, ya luar biasa lah. Acara melukis kaligrafi akbar kali ini yang digelar di Kedai Arjuna Gondang Manis bertujuan menajamkan kreativitas para santri dalam membuat seni kaligrafi. Maksud dan tujuannya adalah untuk membumikan kaligrafi Al-Quran di Indonesia dengan istilah mengkaligrafikan Indonesia dan mengindonesiakan kaligrafi. Lukisan kaligrafi Arab karya para santri yang terpilih akan dipamerkan di Yogyakarta pada bulan Juli mendatang. Sementara karya lainnya dapat dibawa pulang untuk hadiah lebaran keluarga di kampung halaman. Hendri Agusta melaporkan untuk NET. Isi waktu luang menunggu waktu berbuka puasa, sejumlah santri di Kudus melukis kaligrafi di kubah masjid. Bahkan karyanya sudah merambah ke sejumlah masjid di kota-kota besar seluruh Nusantara. Jika pada hari-hari biasa aktivitas para santri kebanyakan dihabiskan dengan mengaji, bersosialisasi, dan memperdalam ilmu agama, namun ada juga yang dibekali dengan ilmu keterampilan. Seperti yang nampak di pesantren seni rupa kaligrafi Al-Quran Desa Undaan Kudus, Jawa Tengah ini. Di sini sejumlah santri tengah sibuk membuat kaligrafi untuk dinding masjid. Aktivitas melukis kaligrafi ini biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang sambil menunggu waktu berbuka puasa. Para santri nampak sibuk menyelesaikan lukisan kaligrafi dengan teliti dan seksama pada dinding masjid setinggi 10 meter. Ada yang bertugas menulis ayat-ayat kitab suci Al-Quran, ada pula yang menggambar ornamen hiasan tepi kaligrafi. Mereka dituntut bisa melukis kaligrafi pada ketinggian tertentu tanpa rasa takut, karena pada umumnya dinding dan kubah masjid yang dilukis letak bangunannya cukup tinggi. Adapun kesulitannya, teknik untuk melukis di dinding ini atau mengecat di dinding ini. Di sini harus beberapa kali blok. Seperti yang pertama itu blok dasar, lalulah dia blok sesuai dengan motif yang ada. Pendiri pondok pesantren sengaja tidak hanya memfokuskan santrinya belajar agama, tapi juga membekali mereka dengan berbagai ilmu keterampilan. Diharapkan nantinya dengan bekal ilmu keterampilan yang didapat selama di pondok pesantren, para santri dapat mandiri berwirausaha setelah lulus.
konsep dari pesantren seni rupa atau pesantren kaligrafi yang fokus pada kejuruan ini tidak hanya mengajarkan santri-santri itu belajar ngaji kita atau ngaji Quran, tapi santri-santri juga ditekankan bagaimana mereka mengolah seni atau ilmu kewirausahaan. Pada bulan Ramadan seperti sekarang ini, pesanan untuk melukis kaligrafi dinding dari sejumlah pengurus masjid meningkat drastis. Karya para santri pondok pesantren kaligrafi ini sudah merambah ke sejumlah masjid di kota-kota besar Indonesia. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Di Kudus, saya mendengar ada sekelompok santri yang mendedikasikan dirinya dalam seni kaligrafi dan arsitektur Islam. Mereka tengah menggarap proyek museum kaligrafi pertama di Kudus. Tentu saja, agar kelak siapapun yang datang ke sini bisa menikmati sejarah Islam dalam goresan seni. Namanya Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran. Sejak dibuka 2007 silam, salah satu pembinanya bercerita kepada saya. Sekolah ini memang fokus mengajarkan seni kaligrafi. Waalaikumsalam. Mbak Ciki. Oke, ini teman-teman santri ini lagi belajar kaligrafi meskipun masa pandemi. Tetap belajar. Pak, ini saya tertarik banget. Ini ini keren banget. Sangat keren sekali. Ini kaligrafi di tanah air, karena dulu mendapat pengaruh dari para pedagang Arab yang datang, mereka menggunakan seni kaligrafi Arab sebagai media syiar Islam. Jadi tidak heran ya, kenapa kaligrafi Arab lebih populer sekarang. Nah, kemudian kita tulis lafzul jalalahnya. Pakem titiknya harus jelas ya. Kaligrafi sesuai sejarahnya berisi pesan-pesan moral dan sosial yang ditulis indah, sehingga penikmatnya akan merasakan makna mendalam dari tulisan indah tersebut. Nah, dari sini ke sini ini 3 titik. 1, 2, 3. Seiring waktu pembuatan kaligrafi, di sini ikuti perkembangan teknologi. Santri-santri lihai banget menggoreskan pena digitalnya. Wah, keren sekali ini. Waduh, malu Pak. Ini Mbak Ciki ini ternyata diam-diam ini menghanyutkan ini. Saya baru belajar dari Bapak. Tapi kayaknya yang harus diperhatikan kalau bikin kaligrafi secara manual tuh jadi apa sih Pak intinya? Yang perlu diperhatikan yang penting dia jangan sampai lepas dari guru itu pertama. Kedua, jangan sampai jemu-jemu menggores karya. Menggores karya. Dan latihan terus-menerus. Seperti ini kan tangan ini nggak pernah berhenti. Iya, kagum banget. Iya. Nggak takut salah ya? Nggak apa-apa, takut salah nggak apa-apa. Tuh lihat. Tiap santri di pesantren seni rupa dan kaligrafi Al-Quran memang dipacu untuk terus membuat karya. Bahkan ikut berkompetisi. Seperti Fatoni ini. Meski memiliki keterbatasan fisik pada jari-jarinya sejak kecil, Tony tetap semangat untuk belajar di PSKQ sejak tahun 2017. Asiknya belajar kaligrafi itu pertama melatih kesabaran, terus yang kedua kita kan dituntut untuk peka terhadap huruf-huruf juga, kedetailan huruf itu. Terus kalau untuk semangat belajar kaligrafinya, pengen punya skill kaligrafi, pengen memperlancar menulis kaligrafi, terus ada target-target juga yang pengen dicapai. Misalnya kalau MTQ itu bisa sampai ke jenjang nasional untuk perlombaan MTQ, terus bisa juara di internasional juga. Terbaru, pengelola pesantren Tengah menggarap proyek museum kaligrafi pertama di tanah air. Kelak, arsitektur dan interiornya akan penuh dengan goretan kaligrafi Arab yang indah. Saya berharap betul bahwa santri milenial itu harus menguasai pemberdayaan ekonomi kreatif.
Kalau dia mempunyai keahlian dan kemandirian dalam hal ekonomi, tentu dia menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menggantungkan sumbangan, proposal, menggantungkan orang lain. Artinya dia kuat dan berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Kemudian yang kedua, selain dia alim di bidang agama, dia juga bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Pengelola pesantren juga melibatkan masyarakat dalam proyek tersebut. Karena sebagaimana yang diingatkan Allah, ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa menebar manfaat kepada siapapun. Di tengah pandemi, proyek ini pun bak jadi pegangan lain yang datangkan rizki untuk warga. Ini adalah menara yang dibuat oleh pesantren seni rupa kaligrafi Al-Quran Kudus, dan ini merupakan wujud nyata mereka menyiarkan Islam dalam bentuk karya. Beragam mushaf Al-Quran dan kaligrafi ini dipamerkan di selasar Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan ini digelar dalam rangka milad ke-39 Istiqlal dan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Jakarta pada 1 Maret mendatang. Beragam mushaf ini ada yang dari India dan Turki. Para pengunjung juga dapat berfoto dengan latar belakang mushaf Al-Quran terbesar di dunia yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Ini Al-Qurannya tingginya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Dia terbuat dari kanvas dan ini penulisannya dari cat air biasa. Metode penulisannya yaitu dengan metode undur-undur, yaitu dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Foto-foto sejarah Masjid Istiqlal juga turut dipamerkan, termasuk foto Raja Faisal bin Abdul Aziz yang pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970. Masjid Istiqlal juga telah mempersiapkan segala sesuatunya jelang kedatangan Raja Salman yang berencana akan melakukan sholat tahiyatul masjid. Rencananya pameran buah kerjasama dengan Kemendikbud ini akan berakhir hari ini. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.